bercanda ya. Iya. Hari ini yang mau kita panggilin seorang polisi. Polisi? Pi bener polisi? Lu deket banget sama polisi? Kita akan bertanya-tanya tentang kasus yang sedang ramai. Ini kita akan tanya dengan kasus yang sedang ramai. Sedekat itu lu sama polisi? Gue bukan deket ya. Pernah ketangkep. Polisinya ganteng gak? Jelas. Kan kemarin ada pengacara ganteng, chef ganteng, polisinya juga ganteng dong. Ini polisinya ganteng. Ganteng? Badannya atletis. Atletis? Dia keren. Kau tahu film ini nggak? Fast Furious. Ya. Botak. Vin Diesel. Badan gede. Tapi FBP itu emang selalu ngasih yang seger-seger. Ibu-ibu di rumah pasti seneng ngeliatnya. Dan karena polisi viral ini sangat sibuk sekali. Dan alhamdulillah dia ada waktu 1 jam lewat dikit untuk syuting sama kita di sini. Ayo dong, panggil. Ya, kita akan panggilkan. Polisi ganteng. Ayo. Polisi viral. Oh nyamar. Pi. Lu sih pakai bercanda, Pi. Lu gak kapok-kapoknya lu, Pi. Gak, gue si Wening, gue waktu ditangkap gini tau persis. Beneran. Beneran. Pak, gabung aja, ayo Pak, gabung aja sama kita. Emang Pak. dia? Pak, gabung. Pamit Pak. Kenapa? Penontonnya dia. Jangan. Kan penonton lu. Kan udah satu paket, Iya sih. soulmate lu itu. Panang sama si Iya. Anda. Jangan ngasih harapan palsu lu. Kenapa? Lu kalau bilang satu paket kemana-mana gua kerja mereka ikut dong. Ini dulu kan antek-antek lu 5, sekarang tinggal 8. Hebat, nambah banget ya? Iya. Karena mereka membelah diri atau gimana sih? Bukan membelah diri, tapi lebih ke cerita sedih. Dari 5 cerita, yang 3 tuh kayaknya butuh ini nih akhirnya. Nah makanya begitu 8 cerita lagi gue bilang enggak udah cukup. Mereka tahu, mereka tahu lu gampang keren lu. Jadi ya rakyat hari ini. Dulu pernah di graffiti ini gue. Iya. Di rumah gue sama lu ya. Aktor lu. Karya graffiti dia tuh keren. Nah ini nih, kapan nih pala lu di graffiti nih? Kapan nih? Ih, udah ada rambutnya. Udah ada rambutnya. Udah ada rambutnya. Capek gue Pi. Kenapa emang? Capek botak 3 hari sekali nyukur, 3 hari sekali cukur. Enggak, masalahnya tetangga gue kan gue satu ruangan sama Surya sama Andika. Terus? Gue mulai dikomplain. Kenapa katanya? Setiap gue cukur dibilang katanya, wah ada tukang nih nyerut kayu. Gitu. Tapi ini ada hubungannya tahu kepalanya botak sama hobi dia graffiti. Nah. Lu kopi rocksan nih kotak. Itu tuh kelereng dalamnya nggak ini. Gede Emang kita tangkap pakai kamera ini bagaimana karya-karya graffiti dari Pak Wendy. Nih, ini dia nih. Masih banyak orang yang nggak nyangka lu tiba-tiba bisa graffiti gitu tuh emang lu bakat atau belajar? Belajar. Gue dipertemukan sama teman-teman yang memperlihatkan ke gue bahwa gue kan basicnya memang ada, gue pernah kuliah di seni rupa. Iya benar. Terus ya UNJ. udah UNJ KIP Jakarta. Ya dari situ ketemu, gue bikin konten waktu itu Meet the Artist. Sayangnya sekarang sempet terhenti. Gue interview writer atau seniman-seniman graffiti. Dari situ gue kayak tertarik untuk belajar. Tapi katanya lu suka masih nganter jemput anak lu kalau sekolah. Ya ini Iyalah. gue salut Setiap hari banget lu. sama lu. Hampir setiap Kok lu hari. bisa sih? Kan lu tuh pulang malam. Tidur Tidur berapa jam? 3-4 jam. Kenapa milih bangun tidur terus nganterin anak? Enggak, lu Kok nyetir tahu? sendiri atau ada supir? Sebelumnya nyetir sendiri. Kalau sekarang kebetulan pakai supir karena agak ribet nganterinnya posisinya. Setiap hari lu? Iya. Dan lu tahu gue belajar dari siapa? Siapa? Waktu itu gue sebenarnya punya waktu, tapi gue males, jujur. Pulang kerja capek, tidur, Jadi bangun nganter. siang, Iya. Akhirnya ada one time gue ngeliat teman gue, sehektik-hektiknya dia, segaul-gaulnya dia bisa sangat gaul, pulang ke rumah itu jam 4, jam 3, jam 4, tapi jam 6 dia bangun. Buat apa? nganterin. Di situ gue, terus kayak tersadar gue ngomong ke bini gue, mulai besok ayah mau Bener juga sih. mau nganterin anak-anak sekolah. Nah, Sampai tapi biar dari orang tua situ, gitu, iya, tapi dari situ akhirnya semua hidup gue berubah karena
begitu gue nganterin anak gue sekolah pagi, setelah itu kan gue mau berangkat brownies agak lama ya. Iya. Akhirnya ngapain ya? Olahraga, Vi. Oh. Nge-gym gue. Kualitas hidup lu jadi berubah juga. Katanya anak lu kalau turun dari mobil gitu, itu bapak lu. Bukan gila malu. Anak lu malu enggak bapak kali. Lu punya nomor telepon gua. Ada. Kalau ada apa-apa cerita. Oke. Nah, lu Vi, lu kapan terakhir kali nganter Rafathar? Gua nganterin baru sekali doang. Enggak, karena gua Seumur-umur Rafathar? Bukan, gua kan jauh. Semenjak anak gua pindah sekolahnya nggak di sekolah yang si anaknya Wendy, agak jauh. Jadi berangkatnya oke, dia sekolah kan 7:30. Jadi gue bisa berangkat tuh 6:30. Tapi pulang dari sana ke arah sininya bisa kok tenis tuh sempet-sempetin nganter anak sekolah kok enggak ya? Iya, begini loh, begini ya. Maksudnya gini. Iya. Tenis kan gue mulai bisa jam 6 nih, ya kan? Gue persiapan lawan sini. Gue kan tenis jam 6. Selesai jam 8 kurang kan kesini gue naik motor keburu. Kalau anak gue kan 7:30. Gue anter nih nyampe jam 7:05 atau jam 7:10. Ini live-nya kan gak keburu nyampe sini. Kan ini cuma 3 hari dalam seminggu. Iya, Kamisnya kan gua ada acara yang lain. Gua kasih tahu ya, ini beneran ya. Gua aja yang waktunya lebih banyak, masih ngerasa bahwa waktu gua kurang loh. Bayangkan ketika Rafathar besar, apa yang dipikirkan tentang bapaknya, Pi? Bayangkan! Temponya harus samain dong. Lu tempo udah gini, lu gitu juga. Lu kapan lu nganter anak lu sekolah? Terakhir, Kapan? 1 SD. Sekarang Sama lu. Anak gue 3 SMP. Sama lu. Tapi gue juga anterin anak tuh perlu tahu supaya ada dialog juga. Ada bonding, Vi. Gak usah sama Audi Kauki yang umurnya udah 11-10 tahun. Gue nih sama Aiko aja, Aiko umurnya berarti baru 1 tahun. 1 tahun. Kemarin gue sempat ngerasa, karena gue jarang ketemu sama dia. Nggak mau dipeluk, nggak mau cium tangan. Sekalinya cium tangan gue gitu, kok gue ngerasa agak beda. Ternyata mbaknya yang cium tangan gue kan. Iya, makanya gue kaget. Gue kan buru-buru. Ya gue lagi begini. Kok kaget? Nggak ngeliat. Gue bilang, pantesan dusanya beda. iya. Gue bilang kok baik, bibirnya agak lebar. Oh, enggak, bukan ini, gue bilang. Tapi anak tuh kritis gitu ya? Kritis. Kurang kanan dikit. Iya. Kurang kanan Kritis dikit. siapa yang kritis? Paling kritis? Kauki ya? Kauki. Ada di. Pernah protes gimana? Nih, kita Banyak lihat dulu. nih, Nih, ada Nih, ada tayangannya nih. Sekritis itu anak lu. Jadi dia protes ketika ngelahirin, katanya ibunya lebih kesakitan dan lain-lain. Kok bapaknya tadi apa katanya? Tugas saya mah enak, cuma sunat doang. Sakit. Udah gitu doang. Sakitnya cuma sebatas itu. Tapi kalau menurut gue si Kauki kritis tuh turunan dari lu juga. Katanya lu juga si Wendy kan kritis juga ya? punya pemikiran, lu kan cukup kritis. Lu kan kalau misalnya sesuatu hal lu pikirin kan segitunya. Makanya jangan banyak mikir deh, Wen. Nah, gue tanya. Harus fresh. Kauki lebih mirip siapa? Ibunya atau lu? Mukanya ibunya. Tapi Pemikirannya? Ya mungkin ya. Iya, lu kan. Ya, Lu tuh kali. kritis juga tuh, Wen. Iya, gua. Apa-apa yang gak perlu dipikirin, lu pikirin. Betul. Itu namanya overthinking, bukan kritis. Maksudnya kritis dengan cara yang Iya, berbeda. iya. Tapi tadi Mikir dengan cara yang berbeda. kalau tadi kan bentuk kritis sayang sama orang tua. Katanya dia juga kritis hubungan lu deket sama Kiki Saputri. Jadi anak lu cemburu ngelihat bapaknya. Salah maknya juga, Pi. Kenapa sih? Si Ayu kenapa sih semuanya? Ya emang gimana? Makanya nih ya, ini sekedar ilmu parenting ya. Lu harus bisa, Bedain. bukan bedain, lu harus bisa menyampaikan sesuatu kepada anak-anak lu. Karena itu bisa terekam dan bisa jadi masuk banget ke hatinya. Emang istri lu gimana? Jadi waktu itu ada adegan di Lapor Pak yang gua dansa sama Kiki. Terus? Go viral rame karena waktu itu ya kisah percintaan gua sama Kiki di Lapor Pak ceritanya Lucu. rame lah gitu lucu. Terus bini gua tahu pas lagi hari libur di ruang tamu gitu kan. Pas di ruang tamu tiba-tiba si Ayu ngasih lihat video itu. Ke anak-anak lu. Terus nangis lah. Kauki Kayak nangis. nunjukin buat apa? Gini kayak gini. Kauki, sini deh, ini lihat nih. Ayo masa sama cewek lain.
Bercanda. Nangis tuh si Kauki. Kauki nangis, gua diusir dari rumah. Sama siapa? Kauki. Sama anak lu sendiri. Kauki. Lu diusir anak? Bener. Anak lu umur 11 kan? Belum, sebelumnya 10 tahun. 9-10 tahun lah. Ayah. Dia sambil nangis sambil meluk ibunya. Ayah kalau mau sama Tante Kiki, sana, pergi, keluar dari rumah. Jangan pernah ada di rumah ini. Terus lu bilang apa? Lu kasih jawabannya apa? Ya gua kasih penjelasan kalau itu cuma acting. Terus? Sampai gua video call Kiki. Marah-marah, gak mau terima dan segala macam. Sampai lo tahu, one day one time, datanglah Audi Kauki ke lokasi syuting. Terus ngontrol? Bukan ngontrol sebenarnya, ya datang aja. Terus ceritanya gue lagi build-in sama Kiki. Nih gue sama Kiki nih berdiri. Kauki lewat situ, lo tau Kauki? Misalkan gitu. Kauki ngeliatin gue sama Kiki. Gini. Ke Kiki. Astagfirullahaladzim. Beneran. Nah, kesel banget ya. Kesel banget buat Kauki. Kiki adalah wanita yang mencoba merusak rumah tangga orang tuanya. Tapi Ayu, istri lu sendiri sebetulnya cemburu gak sama Kiki? Nih, berbanding terbalik sama Ayu. Nih, ceritanya lu Kiki. Kiki. Nih, sini. Kiki pendekan dikit. Posisinya lagi mau jalan. Kiki. Kak Irfan di belakang. Aku jadi siapa? Ayu. Nih, kita mau masuk ke lokasi syuting. Gua gandeng Ayu. Set, jalan-jalan. Terus tiba-tiba lu tahu Ayu ngomong apa? Apa? Sayang, yang di depan gandeng dong. Jadi gue masuk set begini nih bertiga. Ya. Jadi Ayu nggak ada cemburu-cemburunya? Gak ada cemburu. Kata siapa? Kita lihat tayangan berikut ini. Kata siapa nggak cemburu? Lu jangan so tau lo. Wanita itu cukup kita aja cuma gini neleludak gitu terus langsung ngemiringin badan lah gitu. Kata Untung siapa bini dia lu nggak gak gini nih. Tetap di FVP For Your Pagi. Wendy. Kayaknya lu ada apa perayaan bulanan? Iya. Lu anniversary bulanan. Itu Itu perayaan atau bayar tagihan sih? Maksudnya bulanan lu lakuin. Kan gua samain orang malu semua, Vi, tagihannya. kan gua tiap tanggal 18, Vi. Jadi tiap tanggal 17 atau 16 bunyi tuh. Tit. Itu token list. Ya dia ngomong begitu. Berarti saat bunyi titit happy anniversary. Nah, kenapa gua ngadainnya tiap tanggal 18? Kenapa? Secara psikologi, ketika kita ada masalah, beda argumen aja. Misalkan tanggal 15, pasti udah mulai agak baikan. Tapi gondok kan masih ada. Tapi ketika tanggal 18 mau nggak mau kan kita, ini tanggal 18, singkirin dulu emosi. Oh jadi rilis itu per tanggal 18? Ya maksudnya ngejagain itu. Kalau gue mikir kalau kita cuma ngerayainnya setahun sekali, kan ngerayainnya bukan pesta, ngundang ini, enggak, cuma ngapain aja itu tuh? tiup lilin aja. Saya bisa diikutin. Jadi gue setiap kali mau nyari masalah mendingan sedikit. Saya dulu. Nah, ini konsepnya beda. Tanggal 18 gue anniversary. Setiap tanggal 15 gue cari ribut nanti. Sayang besok anniversary loh. Enggak jadi. Bisa jadi tuh. Ben, kalau sekarang kita minta lu video call istri, diangkat gak kira-kira? Gue rasa enggak ya. Kok dia yang ngatur istri gua? Coba. Gue rasa sih enggak. Nggak tahu ya. Tapi lu kalau tipe yang sering SMS-an, Jarang. WA, Lapor gitu enggak? Enggak. Ditanya-tanya sama istri di mana? Pasti ngabarin. Enggak. Ya enggak ngabarin juga. Enggak ngabarin enggak? Oh, ngabarin. Udah, ya hari ini kesini. Ngabarin. Ya kalau itu sudah pasti, karena gue juga meminta dia melakukan hal itu. Oke, coba ya. Bundaku sayang lo ditulisnya lo. Maaf nih Bunda Ipet. Bukan, itu slang. Itu slang Itu kan bunda ya, kan gua nggak tahu bundaku sayang siapa. Siapa tahu Bunda Ipet selek, lu sayang. Masa lu Bunda Ipet? Bunda siapa? Bundanya Meli Guslau. Bunda. Diangkat. Iya hebat lo diangkat lo. Iya, istrinya. Cok. Ya sayang. Assalamualaikum. Bagus ya. Sayang. Ini lagi syuting, jangan ngomong macam-macam. Iya, sayang. Yuk kita mulai pencitraan yuk. Halo Ayu.
Hai Ayu, apa kabar Ayu? Hai. Yuk. Abis nangis ya kenapa? Kurang ajar ya. Gue tuh baru tahu ternyata Irfan seneng keluarganya harmonis dan dia nggak seneng keluarga orang lain harmonis. Matanya Yuk. Wendy seperti apa sih sebagai suami? Nah gitu. Wendy seperti apa sebagai suami? Kalau sebagai artis kan udah tau lah, lucu lah. Kalau sebagai suami dia gimana sih? Bun, Ya, seperti Bun, bentar. Pegang sendiri handphonenya Gak bisa dong. Gak bisa dong. Gimana caranya? Gimana yuk? Gimana Wendy sebagai suami? ya seperti seorang bapak-bapak aja sih, bapak-bapak kompleks. Ya, mirip-mirip lah. Katanya dulu katanya setiap kali lu mau datang ke lokasi syuting suka nggak dibolehin ya sama si Wendy ya? Bukan, justru Kok tahu sih? Oh, dulu dia pengen ikut. enggak sekarang ini. Ya coba ceritain yuk gimana yuk? Kok tahu? Tuh. Ya kan nggak boleh datang sama Wendy kalau setiap kali syuting. Itu bukan lu ya, Pe? Enggak lah. Enggak, gua nanya. Kalau gua mah boleh, Wen. Orang gua mah di lokasi syuting nggak akan ada permainan. Dia cuma nanya. Dia lokasi syuting. Ya yuk. Emang iya betul? Ya kalau dulu kan memang dia masih bisa ngurusin dirinya sendiri. Jadi dia nggak butuh aku. Kalau sekarang kan udah tambah tua umurnya, jadi butuh aku. Enggak gitu. Tapi udah jarang berantem sekarang. Makanya ya. Kan setiap Tanggal 18. tanggal 18 ngerayain anniversary. Emang sumber berantemnya biasanya apa sih? Apa ya? Ya masalah-masalah kecil aja sih. Beda pendapat. Cewek nggak? Masalah cewek nggak? Itu lu. Enggak. Kebetulan. Mumpung ada Ayunya, yuk. Emang benar lu cemburu sama Kiki Saputri? Enggak. Tuh. Emang enggak ya, Bun? Kalau modelan gitu mana ada cemburunya. Modelan gitu tuh gimana sih maksud lu? Cantik. Ayo, Tapi couple goals yuk sebagai ya udah berumah tangga 12 tahun. Lu sendiri punya goals apa sih sebagai seorang istri dan pengen rumah tangganya goalsnya mau gimana sih udah 12 tahun pernikahan? Maksudnya kan ada yang Apa pengen, udah deh banyak. Taruh, bentar, Bun. Mas, tesurin dulu ya. Ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Maksudnya kan ini pengen punya anak lagi. Goalsnya ke depan atau pengen udah deh yuk sekarang kita bener-bener banyak waktu berdua. Iya. Di mana-mana ya. Di mana-mana kalau host acara mau 2 orang, 3 orang, 4 orang, kalau satunya salah di cover, ditutupin. Ini enggak. Ini mah saling ngejatuhin. Ini emang konsepnya gitu di sini. Oh iya, gue tahu. Gimana yuk pengen nambah anak lagi atau mau gue mau goalsnya katanya. Nambah anak mungkin enggak, cuman kita doanya sih harapannya ngegedein anak bareng-bareng, ngebesarin anak bareng-bareng, ngeliat anak berhasil sampai tua. Gitu Katanya sih. udah tua sekarang Wendy kata lu tadi. Belum tua-tua banget, tapi udah tua emang, udah setengah. Anda jangan ngomong saya tua loh. Seminggu masih 3 kali loh. Nah itu baru gol. Udah yuk. Love you. Oh. Emang ngomong apa ke Wendy deh biar Love kayak you. acara-acara. Gue kan gue ikutin lu. Lah kan gue ikutin lu. Masa gue salah? Ikutan. Masa gue ikutin? Istri orang loh. Tuh. Jangan tergoda, Bun. Raffi mungkin kaya raya, tapi ayah jauh di bawah Raffi. Ayu pernah sedih nggak lihat Wendy jadi aneh-aneh di karakter lapor Pak? Atau kamu senang aja profesional? Enggak, pernah nangis aku. Gara-gara? Gara-gara apa? Gara-gara aku ngelihat bagaimana susahnya dia untuk nyari uang, untuk ngasih yang terbaik untuk keluarganya, untuk anak-anak. Bagus ya. Pernah nangis. Beneran sampai nangis? Nangis waktu gue jadi alien. Gak beneran. Beneran.
Ayo, lu beneran nangis pas dia jadi alien, kenapa? Nah, Beneran? ya ngelihat pengorbanannya sampai segitunya sih, maksudnya kayak, aduh gitu, kayak sampai segitunya ya. Ya. Sok atuh kalau gitu ngomong ke Wendy apa gitu? Ngomong apa? Coba. Ngomong. Terima kasih udah jadi suami. Dan Nangis lo si Ayu tuh. udah. Sedih lo dia, Wen. Udah gak usah diomongin. Ya, jadi Ayu tuh nangis banget. Nangis, sedih waktu gue jadi alien di lapor Pak. Kenapa? Terus gue tanya kan, Bun kenapa nangis? Ayah kan kerja. Kata Ayu gini, ya salah aja ya. Salahnya apa? Ayah profesional? Enggak. Kenapa warnanya bukan silver gitu? Silver. Jadi nangis gara-gara warnanya aja nggak pas. Ternyata warnanya, gua kan waktu itu hijau ya. Jo, dia pengennya Harusnya silver, silver. dia nangis. Oh, salah. Oh gitu doang. Ih bini lu udah nangis. Bini lu udah nangis itu. Bini gua gampang nangis, Bini gua gampang nangis, dia tuh sensitif banget orangnya. Nih. Hah? Sama kayak Nagita. Iya. Oh Nagita. Lu tahu gak sesensitif apa bini gua nih? Gua ceritain ya. Waktu gua masih tinggal di Bintaro. Kita ceritanya abis dari mana gitu, dari mall segala macam. Pulang sore-sore. Kita punya tetangga di depan. Ada opa, oma, anaknya, cucunya. Ya kan? Jalan nih. Naik mobil. Tiba-tiba sebelah kiri ada tukang mie ayam. Dia ngeliat opa di depan rumah kita makan mie ayam. Lu tahu? Dia nangis. Karena apa? Terus dia nangis. Terus gue tanya, Bunda kenapa nangis? Kasihan opanya. Kenapa? Makan mie ayam. Terus kenapa? Kenapa makan mie ayam salah? Kenapa? Kasihan aja. Emang gak dimasakin sama keluarga? Dimasakin! Dia apa pengen aja makan mie ayam? Pengen makan mie ayam. Iya cuma kasihan sendiri. Ya terus mau sama siapa? Anak-anaknya kerja. Maksud gua, bapak-bapak udah tua mau makan mie ayam. Oh jadi Apa salahnya? Apa salah? Terus dia nggak tahu. Ya Allah, ya Allah. Oh, sehalus itu perasaannya. Halus itu gitu. Jadi maksud gua dia tuh gampang banget terharu dan gampang banget terhasut dia. Ya Allah. Ketawa dia. Love you sayang. Makasih Ayu. Ayo. Dadah, assalamualaikum. Love you, dah. Aduh. Lo kemarin katanya pernah jadi ibu peri juga, Wen? Apa? Jadi ibu peri yang gue lihat di YouTube lu tuh. Gue lihat itu video klip anak lu. Iya. Oh, itu jadi Itu lucu banget yang lu didandanin gitu lucu. Itu single perdananya Audi. Itu so sweet banget tau. Ya alhamdulillah. Gua coba support aja keinginan anak gua apapun itu gitu. Audi walaupun based on-nya dia pemalu tapi gua ngerasa dia punya bakat, talenta yang mungkin kalau diasah bisa membuat dia semakin percaya diri aja. Itu Gitu. sambil ngegambar klipnya gitu kan. Terus lu didandanin Iya, jadi iya, peri. iya. Itu kenangan buat dia nantinya loh itu tuh. Iya, makanya gua bilang walaupun setelah single ini jadi terus gue tanya kalau misalkan tiba-tiba ada yang minta perform live, mau gak? Gak mau. Karena anak gue malu. Emang pengen Tapi nggak apa-apa, iya buat gue, apapun bentuknya, ya gue akan ngelakuin yang terbaik buat anak. Gak dipaksain. Kenangan dia. Jadi kenangan. Jadi kenangan. Jadi kenangan. Kok anak gue nggak minta gue jadi ibu peri, padahal gue suka dia jadi ibu peri. Ibu lebih ke ibu perih ya. Perih kalau. Kalau aku kan bidadari, kamu bidakara katanya. Tapi kalau tadi kan katanya istri Wendy itu perasaannya halus. Tapi katanya di rumah Wendy itu banyak roh halus alias horor. Oh. Nah, Oke, kita nanti ngomongin tentang urusan hororan ya. kita akan cium aroma di rumahnya Wendy. Aroma yang Lu jadi company, Vi? Itu Roy Roy apa? Roy Suryo, Roy Kiyoshi. Jangan kemana tapi FYP for your pagi. Masih di FYP Marian Pagi bareng Wendy. Di rumah lo horor bener. Itu benar horor. Rumah ada hantunya. Dulu. Harusnya hantunya tuh bayar sama lu tau. Kenapa? Kalau kita di Ancol aja masuk rumah hantu kita bayar, masa dia masuk rumah lu dia nggak bayar? Harusnya bayar dong.
Gak semua dibisnisin di dunia ini, Vi. Tuh dengar Vi, dengar. Itu yang mau gue omongin kemarin. Apa dibisnisin, apa dibisnisin. Enggak, emang horornya gimana di rumah lu ada pentapakan? Tapi dia mah mandiri banget, dia syuting bawa penonton sendiri. Masuk ke rumah horor juga bawa hantu sendiri dia. Oke, kita aja deh. Kita jangan serem-sereman, kita punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Belum lama ini lu kan liburan bareng sama The Prediksi kan? Nah dari 11 anggota The Prediksi berikut ini, coba siapa yang pertama kali mengajak Wendy bergabung? Jadi dia prediksi yang ngajak lu bergabung siapa? Gue nggak tahu gue udah ada di grup WhatsApp aja. Oh gitu. Si Raffi itu pengen ikut tapi gak boleh. Oh nggak boleh memang. Nggak boleh masih Desta. Udah lu nggak usah. Emang gak ada yang boleh, bukan cuma Raffi. Semuanya nggak. Bukan hanya Desta. Bukan maksudnya udah 13. Hanya prediksi itu udah 13. 13 orang itu ya? Gak boleh nambah, gak boleh kurang. Kenapa? Kalau keluar bayar 50 juta. Bohongan lu, ada kontraknya. Nggak ada. Ya udah nggak? Oh iya berarti itu komitmen aja gitu. Komitmen aja gitu. Jadi nggak boleh nambah nggak boleh kurang. Nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Ini bapak-bapak melepas penat lah ya ini ya. Iya. Ini ada satu komunitas. Iya, ngapain coba sekarang lu bayangin jauh-jauh ke Amerika kita pakai baju ular tuh buat apa? Iya itu. Iya itu, geluh banget. Bener juga sih. Lu sama anak lu aja nggak pernah begitu ya? Iya, setiap pulang anak-anak gua geli kok, istri gua juga sama. Tapi nurut aja. Pakai baju TK, babysitter. Iya bener, pas babysitter tuh semuanya sama. Iya, yang paling parah yang waktu awal, yang kita ke tanah kita Sukabumi pakai baju madrasah kuning hijau. Ini ngomongin soal Ayu Kiki ya. Ayu tuh sekarang tuh jadi komedian banget ya. Alhamdulillah. Ayu tuh jadi didandanin apa aja mau. Katanya gara-gara lu. Jadi lucu banget. Alhamdulillah. Katanya lu yang bikin kayak gitu ya. Bukan, Tapi beneran dia jadi itu lucu. gara-gara dia. Dia mau belajar. Tapi lu itu. Ya, Karena dia tuh menganggap lu ayahnya. Ayu mah cantik gitu. gini ya, Ayah mah nggak pernah gitu ngelarang-larang si Neng. Mau gimana mah urusannya Neng. Si Ayu mah seneng, emang udah seneng ngelawak. Iya. Tapi cantik kayak gitu ya. Alhamdulillah anak ayah mah cantik. Bodinya seksi. Tapi jujur ya gue lihat Ayu tuh, wih Ayu hebat berkembang pesat di dunia. Itu gara-gara lu. Katanya banyak. Lu yang itu yang support banget ya? Semua support, cuma kan buat gua kan gua sama Ayu kan lumayan sering nih intensitas ketemunya. Iya. Ronis, Laporpa, BTS gitu. Iya. Nah dari dianya juga mau belajar kan, bagaimana mengembangkan diri dia. Ya gue cuma bisa menyupport aja gitu. Jijai banget ya kalau dia udah dandan-dandan gitu. Ih. Tapi dia suka. Dia suka malah. Dia nggak mau tampil cantik, ketika disuruh tampil cantik dia malah ini gimana suruh tampil cantik. Jangan. Kalau di BTS ya. Iya. Maksudnya lu udah dapat karakter lu udah Iya, all iya. out. Support system terbaiknya Wendy juga nih ya. Ternyata ada sosok lain yang gak kalah penting dalam karirnya Wendy. Kalau biasa kan bintang tamu datang sama pasangan, ya kan sama keluarga. Kalau dia beda sekali. Dia yang sangat mensupport Wendy ini adalah Penonton menonton setianya. Ini ada banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita panggil 2 aja dulu. Nih. Ini salah 2-nya dari 8. Salah 2-nya dari 8. Ini yang pertama itu mereka berdua. Oh. Ya. Iya. Jadi ini kan ada 8 penonton. Lo ketemu Wendy pertama di mana sih? Awalnya Coba-coba. coba-coba. Enggak, sebenarnya yang pertama dihubungin Bapak bukan saya, tapi Unying gitu. Uying. Iya. Sini. Unying. Duduk sini, duduk. Ya nggak apa-apa. Ini Jadi pertama Uying yang dihubungi. Iya. terus. Kok malah salah? Malah salaman. Jadi Uying yang pertama. Ya, pertama dihubungin Unying Buat waktu itu. acara apa? Belum tahu itu buat YouTube kan. Saya waktu itu masih sibuk. Saya sibuk banget ya waktu itu soalnya. Kata Andis bilang aja dagang ikan katanya. Dulu saya masih ojol sama jualan ikan cupang, Pak. Oh gitu. Bukan penonton. Dulu banget penonton. Penonton. Cuman udah enggak. Akhirnya saya kerja.
sebagian besar juga kerja juga tadinya. Ada ikan cupang, ikan betok, ikan apa gitu. Saya ojol. Ojol juga. Terus saya namanya orang lagi mencari pekerjaan dan hatinya Miss Queen-nya itu sangat bergejolak. Iya. Saya ngeliat di status, ya kan, kok teman-teman pada ngumpul nih, ada apa nih gitu kan. Tanya-tanya, oh lagi ngumpul sama Pak Wendy gitu. Sesama penonton dulunya. Iya, sama teman Hans gitu kan. Oke. Tanya-tanya, ada project katanya sama Bapak, apaan YouTube? Ajak-ajak dong gitu, baru saya masuk gitu. Berlima. Awalnya Uying, berlima. gue ngomongin Uying. Ying, gue waktu itu sebelum pandemi ya Ying. Bikin YouTube, terus kepikiran mau bikin sketsa komedi dan segala macam, kayak butuh penonton deh gitu. Gue kan follow Instagramnya Uying, terus gue DM dia, gue bilang, Ying, gue butuh penonton deh kayaknya buat konten gue di YouTube. Berapa orang? 5 aja dulu, gue bilang. Awalnya 5 gitu. Dari 5 ya udah, ya gitu gue bilang. Menjual kesedihan Si Nanang nih cerita sedih terus kan. Cerita sedih terus, minta diajak gitu Pi. Mereka setia kawan. Nah mereka setia kawan. Uji ngomong, Pak ini ada yang mau ikut lagi 1 orang, Bapak kenal lah si Nanang. Oh kenal gitu. Ya udah nggak apa-apa Pak, kalau honor dia kita patungan aja. Segitunya. Kita sisihin, terus gue bilang jangan Ying. Bisa banget mereka ya. Iya gitu, dan mereka tahu kan. Iya. Kodenya bisa aja ya. Karena kita pun pasti gitu ya. Iya. Paham. Masa ya kita bilang, ya udah lu patungan kan nggak mungkin. Udahlah, gue bilang nggak usah Ying, itu tetap buat kalian biar Nanang udah masuk gue bilang. Nah itu pandemi terjadi ya udah. Nggak tahu ya Vi, Van. Jalan-jalannya gue dipertemukan sama mereka gitu, nggak ada sama sekali kepikiran. Bahkan dulu kalau misalkan gue mikir gue bisa punya teman-teman gitu, anak-anak angkat gue lah ibaratnya gitu ya, gue bercandainnya gitu, nggak sama sekali nggak kepikiran gitu. Tapi akhirnya pandemi juga yang menyusutkan mereka, yang benar-benar seleksi gitu dari sekian orang cuma akhirnya 8 gitu. Jadi ini tuh jadi tim produksi lu lah dengan tugasnya mereka. Iya, support Iya, kalaupun dibawa ke televisi sih sebenarnya karena gue ngerasa waktu itu gue nggak mau keterbatasan karena pandemi membuat marwahnya acara TV jadi berbeda gitu. Ngerasain kan, kita syuting nggak ada penonton. Iya. Stimulusnya kan nggak ada Iya, buat iya, kita. iya. Jadi ya dari situ akhirnya malah sampai sekarang. Ada yang ngomong kata Wendy nggak pede kali syuting sendirian, harus bawa penonton sendiri biar lucu gitu. Enggak. Nggak ada penonton ataupun kita tetap lucu. Iya. Tapi ya kehidupan mereka aja lu pikirin deh. Kak, penambah gairah, dan mereka juga menambah power buat kita sebenarnya, bukan masa lucu atau enggaknya gitu kan. betul. Karena gue maksud gue ya nggak tahu juga ya. Gue sih ngerasanya mereka udah dititipin ke gue. Dititipin. Iya. Lah ya jalannya Tuhan kan mempertemukan gue sama mereka gitu. Ya, sama kayak kayak Mas Tukul. Ya, Mas punya Tukul juga ada, tim-timnya. dia udah yang tadi kayak begini udah jadi kayak saudara sebenarnya kan. Makanya setiap kali syuting Mereka sih nganggap gue saudara, gue sih nggak ya. Tapi lu ada perubahan gak yang lu rasakan gara-gara itu kan lu jadi syuting gak acara ini gimana Nang? Sangat Pak, Sama. semua sama. Sama. Gimana rasa lu kepada Pak Wendy itu seperti apa sih sebetulnya sekarang? Enggak, gue jadi keingetan ini. Waktu itu kita ulang tahun lalu ya? Ulang tahun apa? 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Ulang tahun channel YouTube gua. Gua ajaklah ke puncak, Vi. Mereka semua. Ada apa nih? Udah habis tiup lilin, kumpul-kumpul, nyanyi, ya kan dari ketawa ke TV, tiba-tiba Andis. Nangis, Vi. Kenapa? Dia terharu ulang tahun pertama. Oh, awalnya Nanang dulu. Nangis. Nanang berdiri, nangis. Saya thanks karena hidupnya berubah. Lu. Gue dan dari awalnya ketawa akhirnya jadi ngerasa ternyata segininya. Iya. Terus Andis setelah itu juga nangis. Sama ngungkapin perasaannya juga gitu. Kita kenapa sangat-sangat pertama dulu
mengidolakan Bapak. Cuman bisa ngelihat Bapak sebatas ya kita penonton biasa, Bapak artis gitu kan. Dan sekarang kita selalu ibaratnya hampir sering ketemu gitu. Dan di saat Kenapa? Sedih sih. Nanang ikut. Gimana lanjutin. Ya, gimana ya? Yang tadinya kurak-kurakan gitu maksudnya hidupnya kayak gimana? Nggak jelas gitu ya. Tujuannya juga bingung. Tujuan bingung kan? Bapak tuh hebat karena dia nggak pernah berpikir kita ini siapa. Di kantor kita bebas, apa Bapak nggak takut gitu? Salah satu di antara kita ada yang akan berbuat jahat. Ya. Terus saya makin ngerasa Bapak tuh emang benar-benar orang yang hebat menurut saya, pahlawan, sekaligus dewa buat saya karena pas di saat pandemi itu kita produksi YouTube itu agak berkurang. Bapak acara Violet dulu ya, ada acara Violet. Bapak itu berusaha banget biar kita tuh masuk ke TV. Saya tahu sampai menyirap dirinya. Di situ saya mikir, sebegitunya Bapak biar kita yang bukan siapa-siapa ini bisa hidup Ya. dari sebuah perjuangan dia. Sini, peluk Bapak sini. Banyak ya. Itu. Banyak. Pada nangis semua. Ya udah. Kita doain mudah-mudahan Wendy bisa sehat terus. Bisa terus memberikan rezeki kepada banyak orang. Ke bawah juga. Dan juga ini buat semuanya nih, jangan takut pernah untuk kehilangan rezeki. Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita berbagi, insya Allah rezeki itu akan selalu ada. Karena rezeki yang kita dapatkan ada hak untuk rezeki orang-orang lain juga. Kita kadang-kadang tidak sadar apa yang telah kita lakukan itu begitu besar artinya buat orang lain. Ya. Jadi Wendy, cerita lu, ungkapan jujur dari orang-orang lu ini, itu ungkapan dari hati, Wen. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang di skenario, tapi mereka membacakan apa yang mereka alami selama ini. Ya. Tidak hanya Wendy, mudah-mudahan menginspirasi banyak orang Jadi lain buat juga kalian ya. juga, nih buat anak-anak angkatnya Wendy, kalian juga harus jadi orang yang sukses. Karena Wendy gak akan minta apa-apa sama lo, tapi suatu hari lu jadi orang yang lebih baik, lu jadi orang yang sukses, itu sangat membahagiakan hatinya Wendy. Iya. Dan nih, Apa ngomong apa? Gue gak nyangka sih teman-teman, maksudnya gue ngelakuin sesuatu nggak ada tendensi apa-apa gitu, nggak berharap ini itu segala macam. Istri gue beruntung mendapatkan istri yang luar biasa, yang selalu mendukung apapun yang gue lakukan gitu. Jujur tadi gue meneteskan air mata bukan karena ungkapan hati mereka. Tapi Kaki gue kejepit. oke, kalau gitu kita akan kembali lagi tetap di ABB Warrior Pagi. Terima kasih cinta. Sini gabung. Lu jangan pada minder dong. Kalau sama artis ini aja nggak usah. ya udah. Siapa tuh kalau gitu, thank you ya. Hari ini banyak cerita Makasih Pak dari Wendy ya, seorang sehat-sehat Wendy. ya untuk ceritanya. Wow. Mudah-mudahan lu Pokoknya sehat terus, keren, jadi Wendy. pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Jadi artis yang hebat, ayah yang hebat, pribadi yang hebat, dan selalu menebar kebaikan untuk semuanya. Oke, bintang tamu siapa yang penuh inspirasi akan hadir lagi di sini di FYP Warrior Pagi. Sampai ketemu.